Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Puji Yulianto. Saat ini saya sebagai dosen di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sertifikasi dosen tahun 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 7, yaitu mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan. Outline paparan mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan itu menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu mencangkup yang pertama adalah identitas dan deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, dan yang keenam adalah rekaman video proses pengajaran. Berikut adalah identitas dari mata kuliah dan deskripsi mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah semester ganjil, lebih tepatnya semester 7, dengan kode MS 4121. Status mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah prasyaratnya adalah kimia dasar, material teknik, perawatan dan pemeliharaan mesin, termodinamika teknik, dan mekanika fluida, di mana pengampunya adalah saya sendiri. Deskripsi mata kuliah, secara umum mata kuliah ini membahas dua topik utama, yaitu korosi dan pelapisan. Pada deskripsi pertama yaitu akan membahas tentang proses korosi, mekanisme korosi, reaksi-reaksi korosi, termodinamika, kinetika, jenis-jenis korosi, temperatur tinggi, teknik pengujian, metode pengendalian dan pencegahan korosi, pemilihan material untuk korosi, inhibitor, teknik perlindungan korosi. Dan topik kedua yaitu tentang pelapisan yang akan dibahas setelah UTS, yaitu beberapa hal yang dibahas adalah proses elektroplating, anodisasi, galvanizing, thermal spray coating, dan dibahas bagaimana cara melakukan analisis pelapisan, analisis lapisan. Pada mata kuliah ini yang memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang telah diamanahi di RPS. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis korosi yang terjadi pada logam dan menganalisis penyebab terjadinya, itu CPMK 1 untuk CPLS 9, P2, KU1, dan KK6. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis nilai energi bebas heat, tegangan potensial, dan laju korosi pada logam, itu pun untuk capaian pembelajaran S6, P2, KU1, KK6. CPM ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis proses pelapisan dan mempertimbangkan proses pelapisan yang sesuai untuk kondisi operasi tertentu. Dan yang keempat adalah CPM keempat, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis sifat mekanik dari suatu lapisan dengan menggunakan prinsip indentasi Vickers dan indentasi Vickers. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ada 12 topik materi, yaitu definisi korosi, faktor penyebab korosi, elektrokimia dan termodinamika, kinetika korosi, jenis-jenis korosi secara umum, korosi temperatur tinggi, elektroplating, electroless plating, anodisasi, galvanizing, thermal spray, dan terakhir adalah pembahasan mengevaluasi sifat mekanik dari lapisan. Referensi yang saya gunakan yaitu ada 6 buku dan 1 artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan, khususnya adalah dari penelitian yang saya lakukan, yang nanti akan digunakan sebagai bahan kajian dan bahan diskusi. Metode pembelajaran kuliah ini dilakukan secara hibrid, kuliah tatap muka virtual via Zoom atau Google Meeting, atau kuliah tatap muka di kelas. Ya. Lalu selanjutnya pengumpulan tugas menggunakan Google Classroom, pelaksanaan UTS dan UAS menggunakan metode luring. Kontrak kuliah, berikut adalah kontrak kuliah pada mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan. Di dalamnya terdapat deskripsi singkat, capaian pembelajaran, indikator capaian pembelajaran atau dalam hal ini adalah CPMK, strategi pembelajaran, tugas, kriteria penilaian, yang di dalamnya adalah penilaian dari komponen CPMK, dan distribusinya terhadap tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu kategori penilaian yaitu perubahan dari konversi angka menjadi huruf, ya, topik-topik yang akan dibahas untuk masing-masing per minggunya. Lalu selanjutnya adalah tata tertib, ya, tata tertib perkuliahan seperti apa, aturan antara dosen dan mahasiswa, dan juga referensi yang digunakan.
Lalu RPS pada mata kuliah ini, berikut adalah RPS pada mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan, yaitu dengan kode MS 4121 3SKS pada semester 7. Ini sudah ditandatangan oleh Kak Prodi dan juga GKMP sebagai otoritas, dan pengampu adalah saya sendiri. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian profil lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam RPS ini terdapat deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran yang akan disampaikan, ya, daftar pustaka, atau dalam hal ini adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah. Berikut adalah pertemuan pertama, penjelasan, bahan kajian, bentuk pembelajaran, estimasi waktu, pengalaman belajar siswa, kriteria, indikator, dan bobot. Ini sampai dengan pertemuan 16. Lalu selanjutnya ini adalah sistem penilaian sebagaimana terlampir pada kontrak kuliah. Jadi mata kuliah ini memiliki amanah yaitu 4 CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, dan itu yang akan menjadi poin penilaian yang didistribusikan pada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Di sini terlihat bahwa ya masing-masing CPMK akan memiliki nilai 25% yang terdistribusi dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Berikut adalah cuplik video proses pengajaran pada mata kuliah Teknik Korosi dan Pelapisan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya nih? Pada sehat habis liburan semester? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sekarang kita ketemu di mata kuliah Korosi ya, di pertemuan pertama ini, minggu pertama kuliah. Semoga teman-teman tetap semangat ya bertemu dengan saya di mata kuliah Korosi. Kalau semester sebelumnya teman-teman sudah bertemu di mata kuliah lain. Nah, pada semester ini ya, di semester 7 saya mengampu mata kuliah Korosi. Untuk memudahkan berkenalan dengan mata kuliah Korosi, saya share screen ya untuk teman-teman. Nah, udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Ini dia mata kuliah Korosi. Ya, nama mata kuliahnya itu adalah Teknik Korosi dan Pelapisan dengan kode MS 4121. Nah, mata pengampunya adalah saya, ya, Insinyur Eko Pujilanto STMN. Nah, berikut adalah kontak saya, ada email, ada WA, dan ada ruangan saya. Kalau teman-teman nanti ingin berdiskusi lebih dalam, karena mata kuliah ini sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus di industri, dan juga mata kuliah ini juga salah satu mata kuliah yang menjadi topik tugas akhir. Jadi teman-teman akan banyak hal yang ingin ditanyakan terkait kasus-kasus yang ditemukan. Mungkin teman-teman pernah kerja praktek, yang bisa diskusi dengan saya, silahkan WA saja, nanti bisa diskusi di ruangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman ya, berikut beberapa topik yang akan kita bahas selama 14 pertemuan, totalnya 16, tapi kita ada UTS dan UAS. Nah, ini untuk 7 pertemuan pertama, kita akan fokus pada mata kuliah ataupun pada topik tentang korosi, ya, dan 7 pertemuan selanjutnya setelah UTS kita akan banyak fokus tentang teknik pelapisan logam, ya. Hal ini pun yang sebagaimana tertera pada RPS ya teman-teman ya, nanti akan saya sampaikan. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan pada mata kuliah. Itu ada referensi utama ya, ada referensi utama, dan ada 6 buku yang saya gunakan. Ini gambar bukunya kalau apabila nanti teman-teman mencari referensinya. Ya, ini gambar bukunya, ini untuk electroplating, dan juga ada referensi tambahan, yaitu adalah sejenis jurnal yang teman-teman bisa gunakan untuk pembelajaran tambahan. Ini pun tidak kalah penting, ya, tidak kalah penting, teman-teman. Ya, bagaimana penilaian pada mata kuliah ini nantinya? Ya, jadi penilaiannya itu bukan cuma UTS UAS, ya, tapi di situ ada tugas, ada kuis yang nanti masing-masing mata kuliah ini memiliki yang namanya CPMK. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki capaian mata kuliah, ya. Nah, penilaian ini nanti akan dilihat bagaimana nilai teman-teman berdasarkan komponen CPMK-nya. Jadi CPMK 1 itu akan dilihat dari nilai tugasnya sebesar 5%, kuisnya 5%, UTS-nya akan diambil 15%. Ya, begitupun untuk CPMK 2 diambil dari komponen tugas, komponen kuis, dan komponen UTS. CPMK 3 yaitu untuk komponen tugas, kuis, dan juga UAS.
CPMK 4 yaitu dari tugas, kuis, dan juga UAS. Nah ini penting ya untuk teman-teman. Lalu informasi perkuliahan teman-teman dapat diakses pada link JCR. Nanti teman-teman silahkan join ke Google Classroom. Segala informasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini, baik itu tugas ataupun kuis ataupun referensi, maka akan saya tampilkan di Google Classroom. Yes. Sebelum itu saya akan sharing tentang RPS mata kuliah ini ke teman-teman, gitu ya. Nah ini sudah terlihat teman-teman untuk RPS-nya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, dia ini RPS ya, itu mata kuliah teknik korosi, kode ini adalah 3 SKS, teman-teman lumayan besar. Jadi semoga teman-teman bisa serius untuk mata kuliah ini, gitu ya. Ini di semester 7, jadi yang pastinya teman-teman di sini rata-rata tingkat akhir, jadi semoga bisa serius karena siapa tahu dengan berjalannya mata kuliah ini teman-teman bisa mendapatkan ide ataupun topik penelitian ataupun bisa menjawab kasus-kasus yang ditemukan di industri pada saat kerja praktik. Nah, di mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan. Di sini ada sikap pengetahuan, ya, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus yang nanti akan teman-teman miliki. Nah, ini yang paling penting, ya, yaitu CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi teman-teman diharapkan setelah selesai kuliah ini di akhir itu memiliki kompetensi 4 ini, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Itu di sini kita ada pertemuan ke-1 yaitu untuk CPMK berapa, pertemuan kedua nanti ada tugas, ada kuis, dan mahasiswa nanti pembelajarannya menggunakan referensi berapa, ini ada semua, nanti akan saya share juga di Google Classroom. Jadi teman-teman mengetahui setiap pertemuan itu apa yang akan dibahas. Ya, ini akan saya share ke Google Classroom juga. Lalu yang selanjutnya, ya ini yang paling penting adalah kontrak kuliah. Nah ini penting. Kenapa? Karena kontrak antara saya, ya, selaku dosen dan juga teman-teman selaku mahasiswa. Artinya nilai akhir itu nanti seperti apa, ya. Ya ini dia, ya, data mata kuliah kita. Ini capaian pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Nah ini CPMK-nya ada 4, dan itu yang nanti akan menjadi parameter penilaian. Ya. Nah ini dia kriteria penilaian sebagaimana ditampilkan di dalam slide. Ini penting saya sampaikan karena kita berada di pertemuan pertama. Ya, sehingga teman-teman tahu bahwa nilai itu diambil dari komponen apa saja. Lalu setelah itu, ya, konversi menjadi dari angka nilai menjadi huruf seperti apa, ini juga saya cantumkan di kontrak kuliah. Jadi teman-teman tahu kalau ingin mendapatkan nilai A itu berapa minimum nilai angkanya. Ini tata tertib, ya, hati-hati, diperhatikan tata tertib, ya, antara dosen dan mahasiswa. Saya pun memiliki tata tertib dan juga mahasiswa pun memiliki tata tertib. Jadi bisa diperhatikan, nanti akan saya share di Google Classroom. Dan ini sudah ditandatangani oleh saya selaku dosen pengampu dan juga mahasiswa, perwakilan mahasiswa atau dalam hal ini adalah ketua kelas. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, aturan main kita ya. Ada yang tidak setuju atau setuju semua? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, ya, good. Kita lanjut. Kalau setuju semua, ya, di pertemuan pertama itu yang paling penting saya jelaskan tentang aturan main. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang tadi. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di sini itu semuanya ada di dalam kontrak kuliah dan juga di RPS. Oke, kalau sudah bisa dipahami dengan baik, kita masuk ke introduction. Nah ini, bisa kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini dia. Ya. Korosi, mata kuliah korosi. Teman-teman pasti nggak asing tuh ketika mendengar istilah korosi. Tahu ini apa kira-kira kalau teman-teman menemukan ini, teman-teman nyebutnya apa? Ada pagar warnanya kayak gini. Itu namanya apa? Karatan sih, Pak. Karatan, Pak. Karatan. Oke, good. Itulah yang dikenal di masyarakat. Karat. Ya, kalau dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan korosi. Jadi karat itu adalah salah satu produk dari korosi. Nah, ini kenapa saya sampaikan bahwa ilmu ini sangat penting, karena hal-hal yang akan teman-teman temukan di lapangan, ya, itu adalah korosi. Salah satunya ini pagar. Sering kan melihat ini? Sering nggak ya? Sering, Pak. Sering ya? Oke, ini yang pertama. Lalu kita coba yang kedua. Nah, ini korosi. Pernah lihat papan kayak gini? Iya, Pak. Sering, Pak, di jalan, Pak. Banyak. Lihat. Ini kalau teman-teman baca, dia papan punya siapa nih? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Artinya apa? Korosi itu tidak memandang siapapun.
mau itu suatu lembaga yang di dalamnya adalah orang-orang cerdas yang memahami korosi, maka korosi pun akan menyerang, ya kan, material yang ada di tempat tersebut. Ya, jadi dia nggak milih-milih, oh misalkan di suatu tempat, oh di situ orang ahli korosi gitu. Akhirnya korosi itu tidak mau menyerang, enggak. Ya, korosi itu akan menyerang. Ya, korosi itu akan menyerang di mana material ataupun logam itu berada. Ya, jadi ini yang menjadi sangat concern kita. Ini salah satu lebih spesifik di bidang teknik. Ini adalah pipa. Teman-teman lihat di sini terdapat kebocoran. Ya, bagaimana korosi itu menggerus pipa tersebut sehingga terjadi kebocoran. Nah, ini adalah salah satu dari penelitian saya, ya teman-teman. Jadi waktu itu kebetulan saya mendapatkan proyek dari perusahaan tentang mengevaluasi kegagalan komponen akibat korosi. Ya, ini sudah diterbitkan, silahkan bisa dipelajari. Nanti akan saya posting juga di Google Classroom untuk bahan bacaan teman-teman, bahan kajian. Nanti kita akan banyak studi kasus. Kita akan banyak menganalisis tentang korosi. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini kejadian yang luar biasa sekali bagaimana suatu bodi pesawat itu terbuka di atas ya, akibat korosi. Yang korosinya itu tidak besar, ya, awalnya hanya dimulai akibat lubang yang terkorosi sekitar 1 mili, sehingga karena tekanan atmosfer, karena tekanan yang cukup besar, sehingga menyebabkan keretakan itu merambat. Ya, dan ini dilaporkan di dalam laporan ilmiah, ya, itu dengan judul Catastrophic Caused by Corrosion oleh Zoran Petrovic. Ini ada, teman-teman bisa mengakses, nih saya tampilkan juga linknya. Ya, bagaimana laporan tentang pesawat itu terjadi, ya, kegagalan pesawat tersebut. Nah, ini juga sama, ya, korosi yang menyebabkan aksiden di Ohio. Bagaimana, ini apa ya kira-kira kalau teman-teman lihat ini apa ya? Wahana permainan bukan? Wahana permainan ya, wahana permainan ya, itu dia. Itu juga jatuh akibat korosi. Ya, kita hanya melihat pagar, tapi sesungguhnya kalau itu terjadi pada pesawat, pada gondola, pada biang lala, apa yang terjadi akan mengakibatkan korban jiwa. Corrosion causes the catastrophic failure. Jadi korosi itu mengakibatkan kegagalan yang sangat luar biasa yang tidak kita bisa prediksi kapan itu terjadi. Nah, ini sebetulnya kenapa korosi itu ada, ya? Yaitu ada karena sebetulnya siklus dari logam itu, ya. Jadi logam itu memiliki siklus. Ini saya geser dulu ya supaya tidak menghalangi. Gitu. Nah, jadi logam itu punya siklus. Awalnya logam itu diolah, ditambang, lalu diekstraksi. Setelah itu maka ketika logam itu dimurnikan, maka kita akan melakukan proses manufaktur. Ya, dia itu nanti jadi produk pipa atau jadi produk bejana tekan atau tangki. Jadilah suatu produk yang digunakan. Ketika produk itu digunakan, maka ya otomatis karena dia bertemu dengan lingkungan, bertemu kena air hujan, kena panas, maka akan menghasilkan yang namanya korosi. Ketika terkorosi itu terkikis, sehingga logam itu kan terkikis, ya jadilah ini kembali ke alam. Nanti ketika kembali ke alam, maka akan ditambang lagi oleh teman-teman kita di teknik pertambangan. Ditambang lagi, dimurnikan lagi. Itulah siklus dari logam yang tidak pernah terputus. Jadi ya korosi itu sebetulnya suatu fenomena alam ya, yang terjadi gitu. Yang nantinya logam itu akan kembali ke alam dan ditambang lagi, dimurnikan lagi, dibuat, dibentuk sampai menjadi suatu produk. Produk itu digunakan, terkorosi, kembali ke alam. Siklusnya akan mutar terus seperti itu. Oke. Nah, ini dia ya. Bagaimana teman-teman ditambang melakukan pengambilan logam, pengambilan bahan baku, ya lalu setelah dimurnikan kita lakukan proses manufaktur gitu ya. Lalu dia digunakan misalnya untuk pembuatan pipa, maka pipa itu digunakan sebagai platform pengeboran minyak. Ya, jadilah suatu produk. Maka ketika dia digunakan dengan waktu yang lama, maka pipa-pipa itu akan mengalami korosi seperti ini. Ya, akhirnya produk korosi akan kembali ke alam, ya kembali ke alam. Nah, akhirnya apa? Ditambang lagi. Ya, inilah siklus yang terjadi. Corrosion. Ya, kita mulai dengan corrosion. Apa itu jadi korosi itu apa sebetulnya? Ya, nah, ini dia. Kita mengacu kepada standar ya teman-teman. Kita mengacu pada standar. Ya, menurut ASTM G1507, korosi adalah suatu chemical reaction or electrochemical reaction between material and environment. Nah, kata kuncinya adalah chemical reaction, ya,
between material and environment. Ini saya ambil kalimat asli dari standar tersebut. Itu adalah kata kuncinya adalah adanya reaksi kimia dan juga material dan juga lingkungan. Yang nantinya apa? Di sini, causes material degradation. Mengakibatkan material itu akan terdegradasi. Degradasi itu penurunan kualitas, artinya rusak. Jadi intinya kalau kita simpulkan dari definisinya adalah korosi itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi antara material dan lingkungan. Jadi kata kuncinya adalah material dengan lingkungan nih. Ada material dan lingkungan, terjadi reaksi kimia, maka itulah ya, timbul fenomena korosi. Tapi di akhirnya jangan lupa causes material degradation yang mengakibatkan terjadinya degradasi pada material, artinya penurunan sifat, ya, penurunan kualitas pada material. Nah ini ada beberapa referensi lain. Ya, corrosion is the surface waste that occurs when metal are exposed to attractive environment. Ya, atau korosi adalah suatu fenomena ya kotoran di permukaan yang dia itu timbul di logam ketika terekspos di lingkungan. Ya, itu. Jadi di permukaan banyaknya itu. Ya. Nah, kenapa sekarang pertanyaan kenapa ini terjadi? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia di bawah jawabannya. Ada reaksi kimia, maka kita ingat ada hukum Nernst. Ya. Maka ketika hukum Nernst itu akan berbicara beda potensial, teman-teman udah belajar termodinamika, udah belajar mekanika fluida, ya. Dan disitulah ketika ada beda potensial maka akan menghasilkan heterogenitas pada material. Nah, apa aja heterogenitas pada material? Ini dia. Ada 3 heterogenitas pada material. Yang pertama adalah fasa pada material. Nah ini bentuknya bahwa material itu memiliki fasa-fasa. Inilah yang menjadi sumber heterogenitas pada material. Yang kedua adalah grain size and its form, ukuran butir. Nah ini karena dia digunakan hasil proses manufaktur, maka akan mengakibatkan bentuk butir ini fasa-fasa ini memiliki butir. Ya, nah butir-butir ini memiliki bentuk, ya, memiliki bentuk dan ukuran. Perbedaan bentuk dan ukuran, ya, ini contohnya yang besar. Ada dia ketika sebelum di rolling memiliki bentuk-bentuk yang besar. Ketika di rolling bentuknya akan semakin mengecil dan mengecil. Perbedaan bentuk, ya, dan ukuran itu mengakibatkan heterogenitas yang nanti akan menimbulkan beda potensial. Begitupun ini pada perbedaan fasa. Lalu yang ketiga adalah deformasi dan relaksasi. Ya ini ketika adanya deformasi akan mengakibatkan ya ini ketika ini kan dia deformasi ya. Ini kan dia mengalami deformasi, perubahan bentuk, yaitu deformasi. Perubahan bentuk akan mengakibatkan perubahan ukuran butir dan bentuk butirnya, yaitu jadi saling berkesinambungan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu jurnal, ya, dikuatkan dengan jurnal ilmiah. Ya. Di situ dengan judul Influence of Chemical Heterogeneity and Microstructures on the Corrosion Resistant. Ya, jadi ada banyak sebetulnya beberapa jurnal yang mengkaji pengaruh heterogenitas yang sebelumnya orang hanya berpikir itu akibat reaksi kimia antara lingkungan dengan logam. Tapi ternyata ada faktor lain yang kita perlu ketahui yang terjadi di dalam material tersebut. Ya, ini dia 3 aspek utama. Oke, selanjutnya ini dia, teman-teman tahu ini apa? Bangku, Pak. Bangku, kursi ya. Pernah lihat kursi kayak gini? Iya, Pak. Oke, ini kan terkorosi. Ini bisa kita lihat nih. Ada beberapa daerah yang tidak terkorosi dan ada beberapa daerah yang terkorosi. Ini awalnya kayak gini ya, bagus, gitu ya. Tapi dia terkorosi kayak gini. Oke. Ini juga, ya ini terkorosi kelihatan, teman-teman? Ya, ini ya terkorosi kok bagian sini enggak, tapi bagian yang bengkok lebih terkorosi lebih cepat. Itu karena faktor tadi. Gitu. Oke, nah ini mekanisme korosi yang terjadi kalau teman-teman ingin melihat ya. Bagaimana mekanisme korosi itu terjadi. Nah ini, ya ini ada corrosion pit, ini ada corrosion product, ya akan berpindah, ya corrosion pit, corrosion product dia akan pindah kayak gini nih, terbentuk EVOH3. Mekanisme reaksi yang terjadinya adalah seperti gambar di sini. Ini mekanisme reaksi yang terjadi. Ya, bagaimana ada reaksi oksidasi dan reduksi pada sisi anoda dan katoda. Teman-teman udah tahu ya sisi anoda katoda ya, karena sudah belajar kimia dasar. Gitu ya. Oke, ini dia fenomenanya. Oke, selanjutnya. Sampai sini nih, teman-teman kita masih di pendahuluan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih overview untuk refreshing apa sih korosi itu gitu dan apa dampaknya dan bagaimana sih mekanisme yang terjadi
pada korosi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Ihsan Rozak, Pak. Oke, Dari ya. Gimana, angkatan Iksan? 2020. Oke, silakan. Oke, di sini saya izin bertanya ya, Pak ya. Mm-mm. Kan tentang korosi nih ya, Pak ya. Kan kita juga teknik mesin ini tidak jauh-jauh dari industri gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau kira-kira ini materi atau ilmu tentang korosi ini sangat diperlukan nggak sih, Pak, di dunia industri itu, Pak? Oke, good. Pertanyaannya bagus. Iya, jelas. Karena ketika teman-teman bekerja, akan selalu bertemu dengan logam. Iya kan ya? Akan bertemu dengan logam, akan bertemu dengan material, dan juga akan bertemu dengan logam yang terekspos dengan lingkungan. Pada saat itu terjadi, maka korosi akan selalu mengintai logam tersebut. Dan nggak ada industri yang tidak menggunakan logam. Pasti semua industri menggunakan logam. Gitu. Jelas, Ihsan? Oke. Jelas, Pak, jelas, Pak. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, ini satu pertanyaan ya. Saya berikan satu pertanyaan, setelah itu kita lanjut ke slide. Oke, silakan, Zaki. Umumnya kan, Pak, untuk korosi itu kan terjadi pada logam nih, Pak. Ya, Yang mau saya tanyakan itu, apakah bisa korosi itu terjadi selain di logam gitu, Pak? oke, good. Betul, ya. Pertanyaan bagus. Apakah korosi terjadi pada logam? Apakah korosi terjadi pada material selain logam? Ya, terjadi. Namun bentuknya berbeda. Selama material itu terekspos di lingkungan dan terjadi degradasi material, artinya penurunan kualitas material, maka fenomena korosi itu terjadi, walaupun berbeda bentuk. Ya, jelas ya, Ki ya? Oke, good. Oke, kita cukupkan dulu 2 pertanyaan. Kita lanjut karena ada beberapa hal yang perlu teman-teman kerjakan nanti ya, sebagai kado dari saya, oleh-oleh dari saya ya di pertemuan pertama ini. Oke, nah ini dia teman-teman, kelihatan? Oke, ya. Sebelum saya akhiri kuliah kita hari ini, gitu, ada beberapa tugas ya yang perlu teman-teman kerjakan. Tugasnya tidak sulit, yaitu find the product the was corroded. Ya, produk yang sudah terkorosi, lalu difoto, analisis penyebabnya. Lalu setelah itu yang teman-teman temukan ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengerjakan latihan dari buku ini. Nanti saya akan share di Google Classroom. Buka halaman dan juga nomor, halaman 16 dan nomor 2.1. Silakan dikumpulkan di GCR, paling lambat adalah hari Selasa, ya tanggal 25/2024 at 1 PM. Bisa dipahami sampai sini? Jelas semua tugasnya? Bisa, Pak, bisa, Pak. Ya, itu oleh-oleh dari saya untuk teman-teman ya. Setiap kuliah saya akan memberikan oleh-oleh, baik itu kuis di kelas ataupun tugas, supaya pemerkayaan pengetahuan teman-teman. Karena kuliah kita udah bukan teori banget, kita udah applied, sehingga teman-teman harus aktif, ya harus kreatif dalam pemecahan kasus. Kita coba teman-teman untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Ya, udah dicatat ini? Udah di screenshot juga? Sudah, Pak. Udah ya, walaupun nanti saya share materi pertemuan hari ini akan saya share di Google Classroom. Jadi teman-teman silakan join di Google Classroom. Informasi berkaitan dengan kuliah ini akan saya upload semua di Google Classroom. Dan juga akan saya buatkan grup WA. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini semuanya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ya, sampai ketemu di pertemuan kedua nanti dengan tugas yang oleh-oleh sudah saya berikan. Ya, kita coba akan diskusi lebih dalam dengan teman-teman tentang fenomena korosi ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Ya, nanti di Google Classroom akan saya share RPS, kontra kuliah yang tadi saya share, apa aja penilaian pada mata kuliah ini. Gitu ya. Dan juga materi-materi, referensi-referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini. Ya, terima kasih. Ya, kalau teman-teman masih ada yang kurang paham, ada yang ingin didiskusikan, bisa datang ke ruangan saya, ya, ataupun WA saya dulu, tadi nomornya sudah saya berikan ke teman-teman. Jelas teman-teman semuanya? Baik, Pak. Jelas. Oke. Ya, terima kasih. Sampai di sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.